Pemberhentian perangkat desa Dolo 2 Kecamatan Dumoga Barat oleh oknum Kepala Desa Dolo 2 bertentangan dengan aturan. Pasalnya Kepala Desa Dolo 2 Kecamatan Dumoga Barat memberhentikan 2 perangkat desa tersebut tidak terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta rekomendasi dari pemerintah kecamatan. Demikian disampaikan Camat Dumoga Barat Suhardi Bondi. Ya, selamat sore saudara. Hari ini kami dari SPM TV mengabarkan bahwa hari ini kami menemui Camat Dumoga, Camat Dumoga untuk meminta tanggapan terkait dengan pemberhentian perangkat Desa Dolo 2. Nah, untuk pemberhentian perangkat yang dilakukan oleh Kepala Desa, bagaimana Pak tanggapan Pak Camat selaku pimpinan yang ada di wilayah? Apakah pemberhentian perangkat tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau tidak? Silakan Pak. Terima kasih. Yang melihat kronologis ya perjalanan pemberhentian dan perangkat Desa Dolo 2 itu kan sebelum ada rekom dari kecamatan, dia sudah melaksanakan pemberhentian. Rekom yang dibacakan saat itu rekom lama, rekom tahun 2022. Yang dibacakan itu masih camat yang pertama, si Pak Martin Dako. Nanti SK pemberhentian dan pengangkatan perangkat yang baru dia menyurat ke kecamatan. Jadi pemberhentian dulu, pengangkatan lagi, baru dia menyurat ke kecamatan. Jadi sampai sekarang dia kecamatan belum pernah mengeluarkan rekom. Dan ini saya sudah komunikasi dengan asisten 1 ini. Telepon kalau tidak ada rekom dari kecamatan itu boleh dibatalkan. Gitu. Dari perangkat yang diberhentikan ini, orang menyurat ke kabupaten, kecamatan tinggal tebusan. Iya. Sehingga saya komunikasikan dengan asisten 1 bagaimana masalah perangkat Desa Dolo yang sampai sekarang kan yang jelas. Nah, asisten 1 sampaikan bahwa itu dia sudah sampaikan di Kadis PMD. Cuma waktu itu Kadis PMD sibuk dengan seperti bebas di Jakarta, sehingga masalah itu belum selesai. Sampai sekarang masalah itu belum ada pertemuan, belum ada titik temu. Sehingga kami dari pihak kecamatan waktu kemarin dorang suruh tanda tangan surat keterangan untuk pencairan, saya sampaikan mana daftar nominasi perangkat, begitu sampaikan. Yeah. Tapi dorang bilang sudah, so kasih masuk yang kemarin yang sebelum ada pemberhentian. Jadi dari pihak kecamatan berpikiran, berasumsi bahwa masih daftar perangkat yang lama dia masuk. Gitu. Jadi masih amin dengan misal ini masuk. Gitu. Tadi saya minta itu Pak. Tapi katanya sudah, so kasih masuk mana yang awal. Kepala Desa Dolo 2 Muhammad Safrun Mokoago memberhentikan kedua perangkat desa tersebut menggunakan rekomendasi Bapak Camat yang lama pada tahun 2022. Amin Mokoago saat diwawancara menjelaskan di mana pemberhentian terhadap dirinya tidak sesuai dengan prosedur karena kepala desa lebih cenderung memberhentikan atas dasar suka atau tidak suka, dan kepala desa setiap melakukan pembayaran insentif kepala desa melakukan pemotongan selaku perangkat desa untuk membayar pajak yang belum dibayarkan masyarakat. Nah di sini kemarin katanya soal status saya di sosial media. Saya mengatakan ingin memundurkan diri. Nah, di sini saya mau klarifikasi soal itu bahwa status saya itu bukan tanpa alasan. Kenapa saya kira-kira posting di sosial media soal saya memberhentikan diri. Tapi itu justru karena alasan yang saya sampai seperti itu karena sudah resah dengan misalnya pemotongan gaji yang sudah berulang-ulang kali untuk dengan alasan menutupi pajak. Nah, pertama saya menjabat sebagai kepala wilayah atau kepala dusun itu pemotongan yang pertama kali sangat di Desa Dolo 2 lakukan itu sebesar sejumlah
1.550.000. Nah, pada saat dipotong itu saya sudah langsung konfirmasi ke Sangadi bahwa saya akan memundurkan diri dengan alasan uh, tidak merasa rugi karena kami selama bekerja dan akan mendapatkan pemotongan gaji seperti itu. Nah, tapi Sangadi datang juga, dibujuk lagi dan mengatakan bahwa di tahun berikut apabila sudah keluar buliat pajak lagi, maka saya tidak akan lagi melakukan pemotongan pajak. Nah, dengan alasan itu saya kembali bekerja. Dan tiba-tiba pada saat pemotongan pajak di tahun berikut malah bukan lebih ringan daripada kemarin, malah lebih parah. Kalau di kemarin saya dipotong dengan jumlah 1.550.000, kalau yang kedua ini dipotong dengan jumlah 2.775.000. Nah, dengan alasan itu sampai-sampai saya sudah resah, sudah jerah karena sudah berkali-kali dilakukan pemotongan pajak, sehingga saya memposting status bahwa saya mengundurkan diri sebagai perangkat. Dengan alasan itu saya sampai berani menulis status bahwa saya berhenti sebagai perangkat desa. Karena menurut saya sendiri kami konsisten kerja. Nah, seharusnya kan kami menerima insentif sesuai yang harus kami terima, yang kami tanda tangani dalam kwitansi penerimaan gaji. Nah, kedua, soal misalnya kata Pak Sangadi sudah tidak konsisten kerja. Nah, di sini saya pertanyakan kembali, apa yang menjadi penilaian Sangadi sehingga mengatakan kami tidak konsisten kerja lagi, sementara kami masih melakukan pelayanan di wilayah kami masing-masing, masih mengikuti beberapa rapat. Nah, ada juga satu alasan Sangadi memberhentikan saya karena kata Sangadi itu saya tidak lagi mengikuti beberapa rapat penting di dalam desa. Nah, ini saya cuma mau katakan kenapa saya tidak ikut lagi dalam rapat, karena saya sudah tidak lagi tergabung di dalam grup desa sudah selama 1 tahun lebih. Kira-kira saya dikeluarkan dari grup desa tanpa alasan apapun. Nah, pertanyaan kan begini, bagaimana saya mau mengetahui bahwa ada rapat di desa sementara saya dikeluarkan di grup? Maka otomatis saya tidak akan mendapatkan info lagi terkait rapat-rapat di desa. Nah, ini yang menurut saya tidak relevan lagi untuk menjadikan alasan untuk memberhentikan saya. Seperti itu. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Faisal Bonde selaku perangkat desa yang diberhentikan menjelaskan terkait pemberhentiannya tidak sesuai prosedur karena dengan alasan yang tidak jelas Kepala Desa Doloduo memberhentikannya. Ya, saudara, kembali lagi kami menemui kedua perangkat desa yang diberhentikan oleh oknum Kepala Desa Doloduo Induk. Maka untuk itu kami coba mewawancarai terkait dengan pemberhentian terhadap beberapa perangkat. Nah, saya diberhentikan, saya juga bingung sebenarnya alasan apa Sangadi memberhentikan saya. Sangadi memberhentikan saya, pertama alasannya Sangadi karena saya telah menjadi anggota PPK, anggota penyelenggara di Pilkada 2024. Sampai hari ini setahu saya bahwa tidak ada aturan yang melarang saya sebagai perangkat desa untuk tidak boleh terlibat langsung dengan penyelenggara Pilkada. Nah, kemudian Sangadi juga beralasan bahwa saya tidak berdomisili di tempat di mana saya menjadi perangkat desa. Sementara saya selalu ada di wilayah saya di Dusun 4. Kemudian saya punya dokumentasi baik KK dan KTP saya dan istri saya itu berdomisili di Desa Doloduo. Nah, memang saya sempat melakukan mengontrak tempat di desa tetangga itu hanya untuk mencari nafkah saja, untuk menambah penghasilan saya. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa Sangadi memberhentikan saya. Kemudian juga salah satunya juga dia mengatakan bahwa pelayanan saya yang kurang baik dan kurang maksimal. Sementara saya juga punya bukti-bukti kuat, bukti dokumentasi di mana saya telah melakukan pelayanan di wilayah saya. Makanya ketika diberhentikan oleh Pak Sangadi, sebenarnya saya bingung persoalan apa hingga sampai hari ini Sangadi memberhentikan saya. Karena kalaupun mau bicara tentang berkaitan dengan pekerjaan, di perangkat desa itu bukan cuma saya yang mempunyai pekerjaan dua pekerjaan, tapi ada perangkat desa yang lain juga yang mempunyai 2 pekerjaan yang sama.
Kemudian berkaitan dengan domisili. Nah, itu juga saya keberatan karena sejauh ini saya berada di wilayah saya dan selalu melakukan pelayanan terkait dengan pelayanan di masyarakat. Nah, kemudian juga berkaitan dengan ada dugaan bahwa gaji tetap dipotong, bagaimana itu? Nah, ya, itu memang gaji kami selama 2 tahun ini kami menutupi gaji menutupi pajak masyarakat PBB. Jadi Sangadi itu memberikan kepada kami, membebankan kepada kami berkaitan dengan pajak. Itu Sangadi sampaikan bahwa kalau seandainya tidak lunas pajak di wilayah masing-masing, maka orang harus memikirkan itu. Akhirnya mengambil alternatif untuk pemotongan terhadap gaji kami. Nah, selain pemberhentian, terkait dengan pemberhentian, menurut saudara selaku perangkat desa yang diberhentikan, apakah pemberhentian yang dilakukan oleh oknum kepala desa atau dalam hal ini Sangadi itu apakah telah memenuhi prosedur atau bagaimana? Ya, terima kasih. Bagi saya secara pribadi, itu kan setahu saya harusnya Sangadi itu harus berkonsultasi dengan pihak kecamatan. Tapi kan setelah saya konfirmasi kepada pihak kecamatan sampai hari ini tidak mengeluarkan surat rekomendasi untuk pemberhentian terhadap saya sebagai perangkat desa kecamatan, dan saya sudah memasukkan surat pengaduan berkaitan dengan pemberhentian terhadap saya. Setelah saya konfirmasi kepada pihak kecamatan dan pihak kecamatan menyampaikan bahwa sampai hari ini Camat Dumoga Barat itu tidak mengeluarkan surat rekomendasi terhadap saya berkaitan dengan pemberhentian kemarin. Dari Sulawesi Utara, Tommy Maringka, SPM TV mengabarkan.